Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya dari kelompok 2 Stase Manajemen Keperawatan akan sedikit menjelaskan mengenai kolelitiasis dan juga kolesistektomi. Nah, apa itu kolelitiasis? Kolelitiasis adalah suatu proses implementasi peradangan akut pada kantung empedu yang terjadi akibat penyumbatan pada saluran empedu. Seperti yang kita ketahui, kandung empedu terletak di sisi kanan perut, tepat di bawah hati. Nah, peradangan ini dapat bersifat akut ataupun kronis. Sebagian kronis sendiri disebabkan oleh penyumbatan saluran empedu. Apa penyebab kolelitiasis? Sebagian besar penyebab kolelitiasis adalah penyumbatan pada saluran empedu, sehingga cairan empedu terperangkap pada kantung empedu. Dan kemudian penyumbatan terjadi ketika ada batu empedu tentunya di dalam kantung empedu. Empedu ini partikel keras di dalam kantung empedu yang biasa merupakan sekumpulan dari kolesterol, lalu lumpur berlian. Lumpur berlian ini merupakan cairan empedu yang tercampur dengan kolesterol dan juga kristal darah. Peradangan ini juga bisa terjadi akibat penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dan juga tumor saluran empedu. Penyumbatan tersebut dapat memicu terjadinya iritasi pada kantung empedu sehingga menyebabkan pembengkakan dan juga peradangan. Kemudian ada gejala kolelitiasis. Yang pertama ada sakit perut yang terus-menerus dan bertambah parah saat menarik nafas panjang. Hal tersebut bisa terjadi ketika pasien mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada mual, muntah, kembung dan juga nafsu makan hilang. Ketiga ada demam yang melebihi batas normal atau lebih dari 36 derajat Celcius. Yang kelima ada benjolan di perut dan juga yang keenam tinjau berwarna seperti tanah liat atau pucat. Selanjutnya ada cara bagaimana mengedukasi pasien sebelum dilakukan tindakan operasi kolelitiasis. Yang pertama ada edukasi cara mengatasi nyeri. Edukasi ini sendiri bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pasien setelah dilakukan tindakan operasi. Yang kedua ada edukasi mobilitas. Edukasi mobilitas ini bertujuan untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah pasien. Yang ketiga ada edukasi puasa sebelum operasi. Edukasi ini sendiri bertujuan agar pasien tidak muntah saat dilakukan operasi, sehingga proses operasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada edukasi pemasangan NGT dan kateter di ruang operasi. Edukasi ini untuk memberitahu pasien saat sudah dibius dan tidak sadar, pasien akan dipasang NGT dan kateter, sehingga saat sudah sadar, pasien tidak kaget sudah terpasang NGT atau selang untuk makan dan juga kateter di dalam tubuhnya. Kemudian edukasi suasana tindakan di ruang operasi. Edukasi ini bertujuan agar pasien tidak cemas saat di ruang tindakan, karena di dalam ruang tetap didampingi oleh perawat dan juga tim medis lainnya. Selanjutnya ada bagaimana cara mengedukasi pasien setelah dilakukan tindakan operasi. Yang pertama ada pemberian diet nutrisi, bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan setelah dilakukan pengangkatan batu empedu. Yang kedua ada mobilisasi dini. Mobilisasi dini sendiri ada dua. Yang pertama ada room aktif. Room aktif bertujuan untuk memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendiri secara mandiri. Yang kedua ada aktivitas secara bertahap, bertujuan untuk pasien tidak terlebih dahulu mengangkat beban berat dan menganjurkan pasien untuk berolahraga ringan. Kemudian yang ketiga ada manajemen nyeri, bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh penderita. Selanjutnya ada prosedur operasi yang dilakukan untuk mengangkat batu empedu. Itu ada dua. Yang pertama ada kolelisitektomi laparoskopi dan kolelisitektomi laparoskopi terbuka. Yang pertama ada kolelisitektomi laparoskopi. Kolelisitektomi laparoskopi sendiri merupakan tindakan operasi yang dilakukan untuk memasukkan alat untuk pengambilan batu empedu. Selanjutnya ada kolesistektomi laparoskopi terbuka, merupakan pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat dan memisahkan kandung empedu dari liver. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.